Do you really think he's like us? Can you help quick? Film ini dibuka dengan scene yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah kaca besar yang dikelilingi oleh hutan di semua sisinya. Terlihat seorang pria tertembak di kepala karena mencoba menggeledah masuk ke pekarangan rumah kaca ini. 3 gadis bersaudara, Evie, Bee, dan Daisy. Mereka menghampiri dan mengambil barang-barang berharga milik pria yang ditembak tadi. Mereka juga mengambil organ tubuhnya. Sebelum mengubur mayat pria itu, 3 gadis itu memakai masker supaya tidak menghirup udara beracun. Dan ini adalah Gabe, saudara laki-laki yang sedang menunggu di dalam. Pada malam hari, mereka semua berkumpul bersama sang ibu. Ibunya memperingatkan perintah tegas tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang luar yang masuk tanpa izin. Mereka harus ditembak dan dikubur untuk menjaga tanaman dan pohon di rumah mereka tetap tumbuh dan memberikan udara yang bersih. Keluarga ini pun selalu melakukan ritual dengan menggunakan organ korban yang telah mereka habisi. Mereka dianggap sebagai pengorbanan. Esokan harinya, tugas Bee yang berjaga. Ketika melihat orang asing, dia bersiap untuk menembaknya. Tetapi pria itu tiba-tiba pingsan. Bee memutuskan untuk membawanya ke rumah kaca karena berpikir dia memiliki informasi tentang Luca, saudaranya yang telah lama pergi. Evie melihat saudaranya dan memperingatkannya bahwa dia telah melanggar peraturan. Tetapi Bee tetap bersikeras ingin menyelamatkan pria itu. Saat ibunya mengetahui hal ini, walaupun awalnya marah, ibunya akhirnya mengalah dan memutuskan untuk membantu mengobati pria itu yang sedang terluka kakinya. Di pagi hari ketika terbangun, Gabe mengompol. Dia pun ketakutan dan terkejut melihat celananya yang basah. Bee dan Evie bangun dan membersihkan spraynya. Bee pergi mencuci spray, dan Evie membuka celana Gabe dan membersihkan senjata keramat Gabe dengan penuh kasih sayang. Evie dan Bee mengganti perban pria asing yang terluka. Setelah itu, Evie keluar melanjutkan aktivitas yang lain. Saat pria itu membuka matanya, Bee pun kaget dan mengancamnya menggunakan pisau. Tidak lama setelah itu, ibunya menginterogasi pria itu. Dia mengaku tidak tahu dari mana dirinya berasal dan juga tidak mengingat namanya. Ibunya memutuskan dirinya tetap tinggal dan diberikan tugas seperti yang lainnya. Kemudian, Evie memperingatkan adiknya untuk tidak gampang mempercayai orang asing itu begitu cepat. Tetapi Bee mengatakan dia merasa sudah mengenalnya lebih dari cukup. Daisy berbicara tentang hewan favorit dengan pria asing. Pria itu pun menawarkan akan membuatkan kuda untuknya, tetapi dia butuh sebuah pisau. Daisy segera pergi ke taman dan mencuri pisau dari keranjang saudara perempuannya. Saat pria ini selesai mengukir kuda, Gabe melihat dan ingin mencoba merangkai kuda kayu yang dibuat pria asing ini. Tetapi Gabe menjadi sangat kesal karena tidak bisa merangkainya. Dia pun mulai marah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Gabe benar-benar lepas kendali. Pria asing meminta Daisy untuk membuka kunci rantai di pergelangan kakinya. Akhirnya pria asing itu bisa menahan dan menenangkan Gabe. Situasi ini akhirnya membuat sang ibu membiarkan orang asing bebas dari ikatan rantai. Di malam harinya, pria asing ini mendekati Bee yang sedang bercermin. Bee tiba-tiba memanggilnya dengan nama Luca. Pria asing itu pun memberitahunya bahwa dia tidak bisa menjadi Luca karena Luca bukanlah dia. Dan dia tidak merasakan perasaannya seperti seorang saudara laki-laki. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Evie di gudang taman. Dia pun mencoba untuk ramah dan berbicara dengannya. Percakapan itu seputar tentang kotak ingatan permainan yang biasa dia mainkan bersama saudara laki-lakinya Luca. Evie marah karena dia tidak bisa mempercayainya. Singkat cerita, sang ibu berbicara dengan pria itu dan menyarankan bahwa peran orang asing itu di sini adalah untuk menanam bibit kepada Bee. Saat Bee sedang bertugas berjaga, dia ditemani pria asing. Mereka pun melihat seseorang yang datang. Dia bermaksud untuk menembak orang yang menyusup ke wilayahnya itu, tetapi hal tak terduga terjadi. Pria ini mulai mengalihkan perhatian dengan menyentuh gawangnya. Karena gejolak yang sudah tak bisa ditahan dan keinginan yang memuncak, dan pria asing itu akhirnya melakukan pertandingan futsal. Di sisi lain, Evie sedang bekerja di kebun. Orang asing itu mendekat dan bertanya padanya,
Apakah kau menikmatinya saat melihat Gap tadi? Evie pun marah dan melemparkan alat ke arahnya. Setelah memperingatkan pria asing itu untuk berhenti memanfaatkan B, Evie pun pergi meninggalkannya. Pria ini menemukan kotak memori Evie di bawah tanah. Dalamnya terdapat kalung luka berinisial L. Kemudian keluarga berkumpul untuk ritual sehari-hari mereka. Tetapi Evie menghentikan ibunya dengan mengatakan bahwa ritual itu suci dan orang asing itu tidak seharusnya berada di sini. Lalu pria itu mengeluarkan kalung luka dan mengatakan dia selalu menyimpannya dengan aman. Di sini, pria asing itu memainkan peran seolah dia adalah Luka, saudara mereka yang hilang. Evie mengatakan pria itu adalah pembohong dan penipu. Dengan marah, Evie meninggalkan ritual. Sementara itu, di malam hari, Gap yang tak bisa tidur kasurnya bergoyang hebat seperti gempa. Karena B dan Luka palsu yang berada di atasnya sedang bermain futsal, sampai terdengar oleh Evie. Dan bahkan terdengar oleh Daisy dan juga ibunya. Suatu hari, B mengunjungi ibu di kamarnya dan berkata kepada ibunya ia sangat bahagia. Ibunya sangat senang, tetapi mengingatkan bahwa ada bayi di dalam tubuhnya. B harus siap saat bayi itu lahir. Dia harus memilih salah satu, pria itu atau bayinya. B sedih mendengar perkataan ibunya tadi. Luka pun menemaninya dan mencoba menenangkannya. Dia bilang bahwa akan tetap selalu bersama. B pun sedikit tenang mendengar hal itu. Suatu malam, Gap mendatangi kamar Evie dan tidur di sebelahnya. Ternyata Gap juga ingin bermain futsal. Evie pun kaget dan terbangun saat dipeluk erat oleh Gap. Evie menolak, tetapi sesaat kemudian Evie membantunya dengan menaruh tangannya di bawah selimut. Tahu sendirilah ya buat apa. Lanjut ke cerita berikutnya saat kedua pria ini bekerja bersama di gudang taman rumah kaca. Luka palsu memberitahukan Gap bahwa kasih sayang Evie padanya adalah karena rasa kasihan. Gap tak menerimanya. Dia melemparkan kayu ke arah luka palsu tetapi malah terkena jendela hingga pecah. Setelah kejadian itu, ibu dan orang asing itu berbicara empat mata. Sang ibu telah mengambil keputusan dan memberitahunya bahwa sudah waktunya dia pergi. Pria itu pun sedikit kecewa. Singkat cerita, Luka palsu menemui sang ibu. Mereka sedikit beradu mulut. Kemudian pria itu memukul kepala, menghabisinya dan meletakkan mayatnya di sebelah Gap yang sedang tertidur. Gadis-gadis pun mendengar keributan dan melihat Gap yang sedang menyerang Luka palsu. Mereka juga melihat ibunya yang sudah jadi mayat. Hal ini terlihat seolah-olah Gap yang menghabisinya. Ketiga gadis itu menangisi kematian ibunya. Suatu malam, B menemukan kotak rahasia Evie. Di sana dia melihat bungkusan bernama Luka, sesuatu yang mengingatkan masa lalunya. B teringat kalau Luka tidak hilang, tetapi dialah orang yang menghabisi Luka. Dan sejak saat itu, B menjadi lupa ingatan. B kemudian menemui Evie dan memarahinya karena telah menyembunyikan kenyataan ini darinya selama ini. Luka palsu yang melihat mereka berdua mencoba menenangkan B yang sedang tidak stabil. B akhirnya pergi keluar meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, pria asing atau Luka palsu ini menemui Evie dan berbicara dengannya. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung beradu mekanik. Pria itu mengangkat dan menyenderkan Evie di tembok dan mengebuk-gebuk gawang Evie. Kemudian keesokan harinya, saat keadaan sudah tenang, mereka pun melakukan ritual seperti biasanya. Saat ini, Evie yang memimpin di rumah kaca ini. Hari-hari pun berlalu, mereka pun beraktivitas seperti biasa. Ada B yang sedang menikmati kehamilannya. Ada Gap yang sedang melamun, dan ada B dan Evie yang sedang mengobrol. Lalu Luka palsu melanjutkan tugasnya sebagai penjaga. Sesaat kemudian ada penyusup datang. Sebelum menembak, dia melihat Gap. Berpikir untuk menembaknya dan mengganti perannya dengan penyusup baru itu. Akhirnya, Gap pun ditembak mati. Dan tamat. Begitu alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga teman-teman suka ya sama alur ceritanya. Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.